malam itu langit Jakarta menggarang, ribuan mahasiswa tumpah ruah melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah, lolong tanpa senjata, hanya berharap mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi ini reformasi telah dikhianati. Demokrasi sudah mati. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Program asas itu agak mirip dengan manifesto politik. Tafsir program asas syarikat Islam dalam rangka program perjuangan syarikat Islam. Yang pertama, apa yang disebut dengan persatuan umat, yang boleh kita namakan sekarang ini dengan persatuan Indonesia. Karena saat itu belum mengenal Indonesia, jadi yang dipergunakan istilahnya adalah persatuan umat. Itulah step yang pertama. Kemudian yang kedua adalah national free state, kemerdekaan nasional, kemerdekaan politik nasional. Itu step yang kedua dalam program asas itu. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan kehidupan berpemerintahan sendiri berdasarkan prinsip demokrasi dan musyawarah. Itu di step yang ketiga. Kemudian step yang keempat adalah mewujudkan apa yang disebut dengan keadilan ekonomi. Dari keadilan ekonomi kita akan menuju apa yang disebut dengan persamaan hak, dan terakhir adalah kemerdekaan sejati. Itulah 6 step langkah-langkah perjuangan yang boleh dikatakan disebut sebagai manifesto politik yang disusun oleh Syarikat Islam sejak tahun 1919. Saudara, kita tidak akan mencapai kemerdekaan sejati tanpa persatuan. Kita tidak akan mencapai kemerdekaan sejati tanpa kemerdekaan politik. Kita hidup dalam suasana penjajah, tidak mungkin kita akan mencapai kemerdekaan sejati. Dan tidak mungkin kita akan mencapai kemerdekaan sejati tanpa kita mengurus sendiri negara ini. Kita mengurus sendiri, menentukan kebijakan negara dengan prinsip-prinsip kehidupan berdasarkan demokrasi dan musyawarah. Kemudian kita tidak akan mencapai kemerdekaan sejati tanpa keadilan ekonomi. Nonsens kita mencapai kemerdekaan tanpa keadilan ekonomi. Dan kita tidak mungkin tanpa keadilan ekonomi akan mencapai persamaan. Karena itu Soekarno pernah menyatakan begini. Soekarno adalah muridnya Cokro. Soekarno menyatakan bahwa kemerdekaan politik, kebebasan politik atau demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu adalah alat kaum burjuasi untuk tetap berkuasa. Terus terang saya bahagia dapat hadir di tengah orang yang meneruskan bahkan dan pikiran-pikiran Haji Omar Said Cokro Aminoto, karena salah satu pikiran beliau yang mengilhami proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena jauh sebelum proklamasi, tepatnya pada bulan Juni tahun 1916 saat Kongres Syarikat Islam di Kota Bandung, HOS Cokro Aminoto telah mencetuskan bahwa Nusantara atau Hindia, sebutan untuk Indonesia saat itu, harus berdaulat dengan sistem pemerintahannya sendiri
atau Sylvester. Saat itu beliau mengatakan dengan lantang bahwa orang semakin lama semakin merasakan, baik di Nederland maupun di Hindia, bahwa Sylvester sungguh diperlukan. Orang semakin lama semakin merasakan bahwa tidak pantas lagi Hindia diperintah oleh negeri Belanda, bagaikan seorang tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya. Maka sejak saat itu H.W. Cokro Aminoto adalah orang Indonesia pertama yang dengan berani mencetuskan ide kemerdekaan, atau setidaknya memunculkan wacana agar rakyat Indonesia sudah seharusnya memiliki pemerintahan sendiri, tidak lagi menjadi jajahan Belanda atau bangsa-bangsa lainnya. Tahun 2024 itu adalah tahun yang krusial bagi kita. Kalau kita kaitkan dengan konstitusi kita, maka konstitusi kita akan berusia 25 tahun sejak perubahan pertama. Perubahan pertama itu 19 Oktober tahun 1999. Jadi nanti 2024 akan 25 tahun. Pak Jimli misalnya mengatakan ini saatnya untuk kita melakukan evaluasi terhadap konstitusi kita. Apakah dasar-dasar bernegara kita itu akan kita lanjutkan atau kita mengubah haluannya. Nah, di masyarakat kita, kalau kita bicara tentang konstitusi, ibu-ibu dan bapak sekalian, itu ada 3 golongan. Nanti kita akan lihat ya, mana yang lebih dominan sesungguhnya dan mungkin baik bagi Republik ini ke depan. Yang pertama adalah golongan status quo. Mereka yang tidak ingin lagi mengubah konstitusi ini karena menganggap bahwa konstitusi perubahan, jadi konstitusi kita disahkan pertama kali oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, kemudian di-reinstall melalui dekret Presiden 5 Juli 59 dan diubah 4 kali tahun 1999 sampai 2002. Jadi perubahannya banyak sekali pasal-pasalnya, dan bagi mereka yang mengubahnya, nah termasuk Pak Hamdan Zulfa saya tidak tahu karena dia bagian dari yang mengubah konstitusi soalnya ya. Inginnya status quo itu tidak usah berubah lagi, ini saja yang dijalankan. Jadi ada disertasi misalnya dari Denny Indrayana yang mengatakan, ya walaupun prosesnya tidak terlalu demokratis, tapi lumayanlah konstitusi ini. Paling tidak berisi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kalau kata Pak Jimli berisi bukan lagi division of labor, tapi sudah pemisahan kekuasaan, separation of powers misalnya. Tapi ada juga hal-hal yang perlu diperbaiki. Tapi bagi kelompok ini, perbaikannya cukup di tingkat undang-undang saja. Jadi perubahan di bawah konstitusi agar kita tidak mengubah konstitusi. Kelompok yang kedua diwakili oleh diwakili oleh Dewan Perwakilan Daerah. Tapi nggak tahu sudah berubah jangan sekarang. Yaitu konstitusi kita ini perlu disempurnakan. Maka Dewan Perwakilan Daerah dulu paling tidak sampai 2017 itu menyiapkan konsep perubahan kelima, dan saya termasuk di dalamnya, frankly speaking. Waktu itu ikut menyiapkan konsep perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam konsep perubahan Undang-Undang Dasar yang waktu itu kami buat, saya, Denny Indrayana, Sandi Isra, Irman Putra Sidin, Satya Arinanto, almarhum Fajrul Bala, Bivitri Susanti, kemudian Yuliandri, Marwan Mas pada waktu itu salah satunya ya kami mengakomodir calon perseorangan yang kita bilang calon independen yang sekarang menjadi aspirasi Dewan Perwakilan Daerah juga. Tapi itu konsepnya adalah perubahan kelima. Nah sekarang ada arus yang ketiga, arus yang ingin agar konstitusi kita kembali kepada konstitusi 1945 yang ditetapkan oleh PPKI dan di reinstall atau ditetapkan kembali melalui dekret Presiden 5 Juli 59. Saya dengar ibu-ibu dan bapak sekalian dalam beberapa kesempatan Pak Lanyala menyuarakan itu. Saya tidak tahu, nanti mungkin beliau mengklarifikasi. Saya tidak tahu nanti di mana ide
yang lebih dominan nantinya. Tapi yang paling penting sebagai bangsa yang mau maju, kita tidak boleh tertutup pikirannya. Jadi marilah kita diskusikan 3 arus yang berkembang itu. Apakah kita tetap dengan konstitusi kita sekarang, ataukah kita ingin mengubah konstitusi kita dengan penyempurnaan, ataukah kita kembali kepada konsep asli kita sebagaimana ditetapkan oleh PPKI. Dan kita tolak perubahan yang terbatas, ya, apalagi perubahan perpanjangan masa jabatan dan 3 periode. Nah, itu ditolak, ya. Itu one thing for sure ditolak, jadi harus ditolak. Alhamdulillah semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ditolaknya bukan substansinya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ditolaknya legal standingnya. Saya bilang, how come? Ini konstitusi, Mahkamah Konstitusi ini nggak paham konstitusi atau karena sudah dibeli oligarki? Dengan Hindia Belanda, Nusantara ini mengekspor gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Dengan kemerdekaan, sekarang Indonesia mengimpor gula terbesar di dunia, membeli gula dari luar negeri 5,5 juta ton tahun 2020. Dari pengekspor terbesar menjadi pengimpor terbesar. Untuk urusan perut, Indonesia lebih banyak beli daripada jual. Indomie yang kita makan setiap hari itu 100% diimpor bahan baku utamanya. 100%. Tahu tempe yang jadi makanan rakyat 80% diimpor. Jadi kalau kita di blokade, kita kelaparan semua. Kita tidak punya kedaulatan ekonomi itu. Saudara sekalian, kekayaan alam kita kemana larinya? Tadi saya bilang urusan perut kita lebih banyak membeli dari luar negeri daripada menjual ke luar negeri. Untuk urusan barang, speaker ini, mikrofon ini, handphone ini, hampir semua barang-barang industri, ya. Dari semua barang-barang industri itu kita lebih banyak membeli dari luar daripada menjual keluar juga. Sejak zaman Hindia Belanda kita tuh mengekspor minyak sampai tahun 80-an. Sekarang pernah kita mengekspor minyak itu per harinya 1,2 juta barrel. 1,2 juta barrel. Sekarang kita mengimpor, jadi lebih banyak beli minyak dari luar daripada jual minyak keluar. Ekornya 600.000 barrel per hari. Jadi kalau kita diblokade, minyak dari luar nggak bisa, separuh kendaraan tidak bisa jalan. Kalau kita lebih banyak membeli daripada menjual, pertanyaannya uangnya dari mana? Uangnya dengan cara tidak pakai otak, tapi pakai keringat dan pakai tenaga mengeksploitasi alam itu. Jadi Republik ini menggaruk batu bara semakin dalam, jual untuk menutup kekurangan kita yang tadi. Tebang pohon, jual. Tebang pohon ya. Petik buah, jual. Jadi Indonesia ini praktis perubahannya sedikit sekali. Ekonominya di zaman kolonial sama sekarang, karena lebih dari separuh yang kita ekspor itu adalah komoditi yang sudah diberikan karunia-Nya oleh Tuhan. Itulah kita memaknai kemerdekaan, merdeka untuk menggaruk kekayaan alam sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Nah, kekayaan alam kita itu dikuasai oleh segelintir orang. Batu bara yang tahun lalu nilai ekspornya 500 triliun, ya, 500 triliun, ya, itu tidak dikenakan, namanya kan kalau bilang bisa ada itu, kalau kita dapat rezeki itu bayar zakatnya lebih banyak. Kalau biasanya kan 2,5%. Nah, ini ada rezeki durian runtuh, pemerintah sesen pun tidak menarik pajak durian runtuh. Semuanya dinikmati oleh Erick Thohir dan keluarganya, dinikmati oleh Luhut Panjaitan dan keluarganya, dinikmati Sinarmas, Bakri. 11 perusahaan batubara itu menguasai 70% produksi nasional. Rakyat yang jutaan nanam sawit, kalau dia menjual ke luar negeri itu dipajakin sama pemerintah kira-kira 30%. Batubara 0%. Amerika sekarang menerapkan pajak kemudian runtuh. Karena apa?
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandungnya digunakan untuk dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang kan. Sumber daya alam ini butuh lisensi dari pemerintah. Hak untuk pembebasan lahan, penggunaan lahan, harus dapat hak untuk membabat hutan dan sawit, harus punya hak untuk dapat konsesi batu bara. Saya ya nggak bakal bisa, teman-teman semua di sini yang nggak bakal bisa, nggak punya contoh. Jadi hanya orang yang dekat dengan kekuasaan lah yang mampu untuk menggali kekayaan alam ini sedemikian luar biasa. Tapi ada seseorang bahkan diberi mandat sebagai kepala negara, kepalanya tidak memproduksi pikiran. Diskusi hanya mungkin terjadi di antara orang yang memproduksi pikiran. Ini penuh dengan merah putih, tapi ini bukan satgas merah putih ya. Jadi teman-teman, tadi diterangkan oleh Faisal Basri bahwa seluruh figures, seluruh statistik yang dipromosikan oleh kekuasaan itu harus kita curigai karena nggak pernah dijelaskan metodologinya. Tidak pernah diterangkan apa artinya Gini rasio 0,38 itu artinya apa? Kan dianggap baik 0,38 belum sampai ke 4. Kalau 1 itu artinya disparitas mutlak. Kita mau tahu sebetulnya yang dimaksud dengan Gini rasio itu apa? Jadi Pak Faisal Basri menerangkan itu mengukur pengeluaran bukan pendapatan itu. Jadi sangat mungkin, saya beri contoh nih, saya dosen, lalu ada petugas statistik tanya ke saya, Pak Rocky pendapatannya berapa? Saya bilang, saya udah berhenti jadi dosen, maka pengeluaran Anda berapa Pak Rocky? Pengeluaran saya Rp10.000 per hari itu. Dia tanya, kok hanya 10.000? Ya saya hanya makan pisang. Ya, karena saya sudah naik gunung, saya hanya butuh pisang. Di dalam pisang ada mineral, ada protein, ada karbohidrat, ada air. Anda bawa pisang itu udah cukup, Anda jalan 5 jam. Ada air di situ, ada karbohidrat di situ, ada mineral, ada protein dan pisang. Oh, oke, masuk akal. Terus petugas itu pindah pada seseorang yang ada di samping saya di sebuah kafe. Dia tanya, Anda pengusaha batubara, pengusaha sawit? Dia bilang, saya dua-duanya, pengusaha batubara, pengusaha sawit. Pengeluaran Anda berapa? Petugas statistik bertanya, dia bilang, pengeluaran saya Rp10.000. Petugas statistik bingung, kok 10.000? Oh iya, karena saya cuma disuruh makan vitamin C setiap hari oleh dokter. Enggak, yang lain nggak boleh makan tuh. Asam urat lah, asam otak lah. Jadi saya dan si oligarki sama pengeluarannya 10.000. Lalu orang itu, petugas BPS datang ke mahasiswa saya, dia tanya, namanya Sri, Mbak Sri, pengeluaran kamu berapa sebagai mahasiswa? 10.000 juga. Loh, kan mahasiswa mesti makan 3 kali sehari. Mahasiswa saya bilang begini, saya mengeluarkan Rp5.000 hanya untuk makan pagi. Petugas statistik tanya, lalu siang sama malam apa? Saya di rumah untuk makan. Jadi dicatatlah oleh petugas statistik Rocky Gerung, pemilik sawit dan batubara, dan si mahasiswa sama-sama mengeluarkan Rp10.000. Maka Gini rasionya 0. Karena itu spending kita tuh. Betul kan? Betul Pak Faisal. Tidak dihitung pemasukan, pendapatan. Dompet saya pasti lebih tebal dari mahasiswa saya, tapi dompet kita semua di sini digabung itu setipis kulit ari dibandingkan dengan dompet si pengusaha yang ekstra berusaha. Itu yang disebut ketidakadilan yang lagi digugat oleh keresahan kebangsaan. Oh sorry, keresahan kebangsaan. Itu yang diterangkan tadi oleh Pak Lanyala, bahwa kita mesti kembali pada desain dasar bangsa ini. Apa yang menyebabkan bangsa ini kok jadi kapitalistik? Karena bangsa ini merdeka dari imperialisme, junto kapitalisme. Kan original intent, asal usul dari konstitusi kita adalah anti imperialisme, anti kolonialisme, junto kapitalisme.
Lalu kenapa sekarang disparitas itu berlangsung demikian jauh? Kalau negara-negara yang kapitalis, ya memang dia melakukan akumulasi dan menghisap sumber daya kita sejak 300 tahun yang lalu. Itu nggak ada soal. Tapi kita didesain untuk anti keserakahan. Kenapa kita diserahkan? Itu yang menyebabkan Pak Lanyala pikirannya itu berapi terus. Karena ingin menyalakan akal sehat, ingin menyalakan keadilan, ingin menyalakan kebersamaan.